Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Cirebon, Bapak Agus, dan seluruh pejabat di Kota Cirebon, Ketua PWI Cirebon, Ketua PWI Jawa Barat, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah, Tuhan kita semua, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang memberikan pedoman hidup yang sangat sempurna kepada umat manusia berupa Al-Quran dan hadis. Dan kita berdoa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun ini 2025 kepada seluruh insan pers dari Sabang sampai Merauke, bil khusus di Jawa Barat dan wilayah tiga Jawa Barat, Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Eh, yang kedua, saya mohon maaf ya tidak bisa hadir secara fisik. Dua hal alasannya, saya baru proses pemulihan dari operasi lutut kiri sebulan yang lalu 16 Januari, dan kebetulan nanti jam 10 ini ada rapat paripurna DPR ya. Saya udah absen selama 3 minggu jadi mau hadir gitu. Tetapi tentu hati saya bersama seluruh hadirin yang mengikuti seminar eh, pers saat ini. Baik, jadi sharing atau rasa kepedulian saya untuk berbagi dengan insan pers, topiknya adalah peran pers dalam mengawal ketahanan pangan dan membangun Cirebon Emas gitu. Saya ingin mengawali dengan eh, saya kira ini apa namanya, kalau seluruh insan pers sudah paham benar, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa di dalam negara kita yang menganut azas demokrasi begitu ya, fungsi dan peran pers itu amat krusial. Kenapa demikian? Karena menurut berbagai macam literatur bahwa tegaknya berjalannya demokrasi di suatu negara bukan hanya demokrasi prosedural seperti yang masih terjadi di negara kita gitu ya, tetapi juga demokrasi substansial. Itu ada 4 pilar utama yang menentukan maju mundurnya implementasi demokrasi di suatu negara, yaitu lembaga yudikatif, lembaga eksekutif atau pemerintahan, kemudian lembaga legislatif atau DPR, DPRD, dan last but not least adalah insan pers ya, media massa gitu. Jadi sekali lagi seluruh insan pers ya, Anda harus benar-benar berbahagia dan bersyukur pada Allah dan merasa pilar penting ya di dalam membangun suatu negara bangsa gitu. Karena sekali lagi dari 4 pilar demokrasi itu insan pers salah satunya. Kedua, ini pun mengingatkan kita semua bahwa ada 6 fungsi pers, mulai dari sebagai media informasi, ya, jadi menyampaikan berita yang akurat dan aktual tentang semua aspek kehidupan kepada masyarakat. Yang kedua adalah media penghubung, ya, jembatan yang menjembatani ya antara pemerintah, swasta, masyarakat atau civil society. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang tidak kalah penting, media kontrol sosial, karena di alam demokrasi kalau kekuasaan itu tidak apa namanya, tidak dikontrol dalam arti positif ya, diawasi gitu ya, itu bisa power tend to corrupt gitu ya. Kemudian keempat adalah sebagai media pendidikan, ya saya hampir menikmati gitu setiap hari itu secara rutin ya, di media TV. Saya bandingkan antara media TV di Indonesia dengan di negara maju seperti CNN, kemudian Asia News yang Singapura itu, kemudian CGTN yang Global China TV Network ya. Itu 80% kontennya itu mengenai hal-hal inovasi teknologi,
pembangunan ekonomi, etos kerja bangsanya yang luar biasa, Ihsan gitu. Ihsan tuh bekerja cerdas, all out, tuntas ya, walaupun tidak diawasi oleh Tuhan gitu ya. Jadi itu, tetapi lembaga kita banyaknya tuh apa namanya istri membunuh suaminya, suami membunuh istri dan anaknya, apa namanya narkoba, kriminalitas gitu. Jadi terlalu 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 hal-hal yang gloomy ya, yang seram itu. Mungkin saya mengimbau sekaligus ya media massa di Indonesia baik cetak, elektronik maupun media sosial atau online ya, mulailah kita tiru negara maju yang benar dan makmur ya, yaitu media massa itu harus lebih besar kontennya mengenai hal-hal yang positif supaya ada efek education atau pendidikannya. Peran kelima adalah sebagai lembaga ekonomi dan last but not least tentu ada hiburan, tetapi ya jangan terlalu banyak hiburannya gitu. Sekali lagi harusnya 70% konten dari pers ya baik cetak, elektronik maupun online gitu ya. Menurut saya harusnya itu hal-hal yang sifatnya optimism, apa namanya, innovation, science, teknologi, ekonomi gitu. Nah, berikutnya peran pers juga ada enam, mulai menyediakan informasi, menegakkan demokrasi, sampai memperjuangkan keadilan gitu. Nah, saya pun terus mengikuti apa namanya tantangan dan ancaman yang melanda dunia pers kita, terutama di era disrupsi teknologi dan otoritarian populisme. Ini adalah kepala negara atau pemerintahan yang seolah-olah merakyat, yang seolah-olah populis, tetapi dia sebenarnya otoriter gitu. Contohnya Donald Trump gitu. Nanti teman-teman pers bisa mencari ilustrasi lain kepala negara mana aja yang sifatnya seperti Donald Trump gitu ya. Saya kira sebagai orang cerdas bisa langsung menemukan tuh. Nah, jadi pertama adalah kalau saya ikuti memang industri pers dituntut bertahan hidup ya di tengah perubahan zaman yang super cepat, khususnya disrupsi teknologi digital dan robotik seperti AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian IoT atau Internet of Things, big data dan blockchain ya, telah mengubah ya benar-benar mengubah pola konsumsi atau penggunaan masyarakat terhadap produk jurnalistik atau pers gitu. Saya seperti apa namanya direktur utama atau CEO General Electric tuh. Iya, masih seneng itu baca itu textbook, koran gitu ya. Meskipun saya juga mencintai media online, tapi saya lebih bahagia gitu kalau membaca itu ini mungkin ya karena saya generasi baby boomer, saya udah 67 tahun gitu ya. Tapi whatever types of pers atau jenis produk jurnalistik itu yang penting kita harus mencintai membaca karena kalau tidak membaca individu tersebut atau bangsa itu tidak akan maju gitu. Dan di dalam Islam pun kita sebagai umat Islam tahu bahwa ayat Al-Quran yang pertama yang turun di muka bumi dari Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad adalah Iqra, perintah membaca. Jadi membaca itu bukan hanya sekedar membaca, tapi kemampuan kita, literasi kita, bagaimana menafsirkan, menyimpulkan, menyarikan dari bahan bacaan tersebut. Jadi sekali lagi ini mengingatkan saya zaman dulu sebelum ada digital teknologi, berita itu dibaca dari koran dan majalah, mostly ya, sebagian besar ditonton di saluran TV. Saya ingat waktu SMP SMA tuh, wah, kalau jam 9 malam tuh menanti tuh dunia dalam berita itu. Kemudian didengar melalui radio, tetapi saat ini berita itu ditengok melalui kanal-kanal online dan media sosial ya. Jadi teknologi AI atau artificial intelligence memang menawarkan peluang yang sebelumnya sulit kita bayangkan yang sebelum ada teknologi digital ini. Seperti otomatisasi tugas atau pekerjaan yang bersifat rutin itu nggak perlu manusia tuh. Sekarang dengan apa namanya aplikasi komputer atau robot bisa melakukan itu atau dengan chat GPT gitu ya itu bisa itu menulis apa nah tulisan atau artikel gitu tapi kalau wartawan atau jurnalis yang ingin maju boleh minta pandangan dari chat GPT sama atau DeepSeek sekarang yang mengalahkan atau meruntuhkan hegemoni Amerika Serikat dan dunia Barat ya oleh Cina ini DeepSeek tuh penemunya inventornya tuh seorang anak muda dari Cina tuh kalah semua tuh yang punya Mark Zuckerberg dan seterusnya itu di Amerika itu.
Kemudian tantangan kedua adalah akibat persaingan dengan medsos berbasis teknologi digital, khususnya AI and IoT, maka banyak perusahaan yang merugi hingga bangkrut itu. Saya ingat saya penggemar Republika dan Sindo itu sejak 2 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir nggak lagi terbit dalam bentuk koran atau media cetak, itu semua udah online ya. Kemudian masalah ketiga juga memang kebebasan pers ya di Indonesia itu semakin makin terkendala, terutama 10 tahun terakhir itu nilai indeks kebebasan pers di Indonesia itu dalam 10 tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2023 indeks kebebasan pers sebesar 71,57, pada tahun 2024 atau tahun lalu tuh menurun sebesar 2,21, atau tahun 2024 menjadi 69,39. Kasihan nih teman-teman pers yang punya ideologi kayaknya dikekang tuh ya. Kemudian yang kedua adalah kekerasan terhadap jurnalis. Betapa kita sering dengar ya bahwa ada jurnalis yang di Medan dibunuh, dulu di Jogja gitu ya. Kemudian tantangan kelima adalah bahwa tantangan ketiga dan keempat di atas kalau saya simpulkan itu berkaitan atau berhubungan dengan semakin bertambahnya pemerintah atau kepala negara yang bergaya atau panggung depannya atau penampilannya seakan-akan populis atau merakyat, tetapi sejatinya dia adalah seorang tiran sejati. Seperti contoh yang hampir semua masyarakat dunia menyepakati adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Lagi-lagi insan pers bisa mengambil contoh kepala negara yang lain tuh, jadi seolah-olah merakyat gitu ya. Pakaiannya sederhana, tetapi dia tiran dan pembohong sejati itu. Bisa dicari contohnya siapa itu. Kemudian para pemimpin berkarakter seperti ini juga menggunakan para buzzer ya untuk pencitraan dirinya, tetapi itu juga sekaligus mengancam dunia pers yang bebas, independen, objektif, dan jujur. Itulah 5 ancaman utama, tantangan utama, dan slide berikutnya adalah contoh-contoh gitu ya betapa terjadi ancaman terhadap kebebasan pers ya. Kemudian ini munculnya lembaga survei atau media yang abal-abal juga makin berkembang. Kemudian inilah bentuk pencitraan gitu ya. Memang pemerintah ini fakta bukan hoax gitu ya, menggelontorkan miliaran rupiah tuh ya untuk membujuk menekan dunia pers ya supaya menggaungkan pencitraan dirinya itu. Kemudian tadi soal buzzer itu contoh aja ini, jadi Pak Rohmin cara berceramah gitu atau memberikan sharing itu ada statement, ada bukti atau evidence ya, atau data-data, gambar dan seterusnya. Soal kesehatan mental pekerja pers juga perlu diperhatikan ya. Ini kekerasan terhadap jurnalis yang saya sebutkan tadi. Kemudian nah ini dia teman-teman pers ya, terutama ketua pers Jawa Barat dan Cirebon ini ya, bahwa ini saya bandingkan tuh media China baik yang bentuk koran yaitu China Daily ya, maupun yang saya ikuti setiap hari yang CGTN, China Global TV Network ya, dibandingkan dengan media kita tuh bener-bener aspek positifnya kayak media Cina maupun CNN itu mungkin 80% ya, di kita sebaliknya 80% tuh narkoba, pemerkosaan, pembunuhan gitu ya, perampokan, apa namanya, demo ya yang merusak pabrik-pabrik dan seterusnya. Nah ini kata banyak penilaian yang objektif ya bahwa media yang baik, yang credible, yang memegang prinsip ideologi pers itu adalah di Indonesia Tempo, Kompas, BBC Indonesia, Narasi, dan Tirto. Nah, nah hadirin sekalian, terutama insan pers, karena eh, ujung akhir atau perjuangan akhir dari pers, Bapak PJ Wali Kota, kita semua, warga bangsa Indonesia itu ujung akhirnya adalah supaya negara dan bangsa kita ini cepat-cepat menjadi negara maju, sejahtera atau adil dan makmur dan berdaulat gitu ya. Maka saya perlu share ya untuk teman-teman pers ini, apa sih persyaratan suatu wilayah ya, entah itu kabupaten kota, provinsi maupun negara bisa menjadi maju, adil makmur dan mandiri. Mandiri itu kalau untuk pemerintah daerah ya, kalau pemerintah nasional istilahnya berdaulat ya. Karena kalau pemerintah daerah berdaulat menjadi negara sendiri dong gitu. Jadi sekali lagi kalau untuk level Pemda, Pak PJ Wali Kota Cirebon Pak Agus itu istilahnya mandiri gitu. Nah, menurut berbagai macam literatur dari mulai Ibnu Khaldun, Walter Isard, pemenang
Nobel Ekonomi tahun 80, profesor di Cornell University, kemudian Michael Porter ya juga pemenang Nobel dari MIT ya, yang bukunya sangat terkenal, The Competitive Advantage of Nation. Kemudian yang terakhir yang menjadi rujukan Presiden Prabowo waktu mengumpulkan para menteri, kepala badan di Hambalang maupun di Magelang ya, itu bukunya Ray Dalio itu ya, mengenai apa namanya Managing Uncertain World gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insan pers ada 4 syarat itu suatu wilayah, sekali lagi entah itu kabupaten kota, provinsi maupun negara bisa maju. Syaratnya pertama adalah wilayah itu, negara maupun kabupaten kota maupun provinsi harus punya konsep peta jalan pembangunan ya. Tapi bukan hanya sekedar roadmap pembangunan Pak Wali Kota ya, tetapi dia sifatnya yang holistik, komprehensif, menyeluruh, kemudian benar dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Jangan ganti wali kota, ganti bupati, ganti gubernur, ganti menteri, ganti presiden, dirubah semua. Apa namanya upaya pekerjaan kebajikan pemimpin yang dulu seolah-olah dinegasikan ya. Itu yang menurut saya di era reformasi itu salah satu titik lemah atau negatifnya. Setiap ganti pemerintahan, ganti kebijakan dan program. Jadi kita kayak nari poco-poco tuh, maju mundur lagi gitu. Jadi sekali lagi peta jalan bangunan yang isinya Pak Wali Kota dan kalau ada kepala daerah yang hadir tuh, pertama adalah negara itu atau wilayah itu harus melakukan transformasi struktural ekonomi. Intinya adalah suatu ekonomi yang selama ini berbasis pada sumber daya alam mentah dan buruh murah ke industri manufaktur, industri pengolahan. Yang kedua adalah wilayah itu harus mampu mengembangkan keunggulan kompetitif ya, berdasarkan pada keunggulan komparatif yang dia miliki gitu ya. Kemudian wilayah itu harus menegakkan kedaulatan pangan, energi, farmasi, air, dan mineral utama gitu. Jadi daulat itu artinya produksinya, produksi nasional ya, itu harus lebih besar daripada kebutuhan nasional gitu. Dan pelaku usahanya, terutama petani, nelayan, peternak tuh harus sejahtera. Kemudian keempat adalah penerapan blue economy, green economy gitu ya. Ini untuk peduli lingkungan, kemudian untuk efisiensi, produktivitas dan daya saing, kita harus mengembangkan industri 4.0 ekonomi atau digital ekonomi dan supaya ada keadilan dan pemerataan yang adil, itu ekonomi Pancasila harus dijadikan dasar itu. Kalau enggak, blue economy, green economy, digital economy akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, akumulasi ekonomi yang terkonsentrasi di segelintir orang. Kesenjangan makin menganga, itulah yang sedang terjadi di Indonesia dan di dunia. Kedua, Pak Wali Kota, Pak Bupati, dan seluruh yang hadir bahwa wilayah bisa maju kalau mempunyai sumber daya manusia yang unggul ya. Unggul itu apa? Kompeten, kreatif, inovatif. Saudara Alif jadi insan pers Cirebon, Jawa Barat tuh etos kerjanya harus tinggi, akhlaknya harus mulia, dan kita iman dan takwanya atau impaknya pun harus kokoh, entah itu menurut agamanya masing-masing. Ketiga, tentunya wilayah itu harus bisa menciptakan suasana kehidupan politik yang stabil dan damai gitu ya. Itu ada 5 syarat supaya damai. Dan yang terakhir, Pak Agus ya, kita harusnya tuh kalau ingin maju punya kepala daerah ya, punya menteri ya, punya presiden yang itu kompeten ya, kemudian baik, good ya, dan strong. Jadi strong itu bukan berarti otoriter dan tapi tegas dia. Tegas ya kalau benar-benar polisinya yang disusun berdasarkan sains teknologi, berdasarkan masukan dari para ahli dan stakeholder utama. Nah, kalau ada orang yang macam-macam itu apa namanya ditegasi itu ya. Itulah 4 syarat. Jadi insan pers Pak Alif, saya lupa nama ketua pers Jabar nih, mohon maaf, itu jadi harus mengusahakan 4 hal ini kalau pers ingin masuk surga itu istilahnya. Kalau ingin dikenal sebagai jurnalis yang baik itu mengusahakan wilayah Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Jawa Barat dan Indonesia itu memiliki keempat hal ini gitu ya. Nah, atas dasar itu saya ingin share bahwa kalau dari segi modal dasar yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia luar biasa ya. Mungkin hanya segelintir bangsa di dunia yang memiliki potensi pembangunan atau modal dasar pembangunan tuh yang sangat besar untuk menjadi maju, adil makmur dan berdaulat. Menurut saya ada
ada empat itu, aduh, minta maaf ini ada empat gitu ya. Jadi pertama adalah pertama adalah penduduknya besar ada 280 juta, itu berarti potensi pasar domestik yang besar. Yang kedua adalah Indonesia juga negara yang terkenal dengan resource rich country atau negara yang kaya sumber daya alam. Betapa tidak 40% deposit nikel yang sekarang menjadi bahan baku dari semua teknologi maju seperti baterai ya, apa namanya, solar panel ya, kemudian kendaraan listrik itu dari nikel gitu. 40% ada di kita, bayangin gak? 70% panas bumi atau geothermal ada di Indonesia. Indonesia punya potensi perikanan dan kelautan terbesar di seluruh dunia. Jadi sekali lagi, alasan pertama adalah penduduk yang besar dan kita lagi mengalami bonus demografi, berarti itu potensi pasar domestik yang sangat besar. Kemudian dari sisi supply atau produksi, kita negara yang kaya raya sumber daya alam. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, insan pers, ternyata Indonesia itu secara geoekonomi terletak pada jantung perdagangan global, di mana 40% dari barang dan produk komoditas yang diperdagangkan di dunia, 40% loh, dikapalkan atau ditransportasikan melalui laut Indonesia. Tahu nggak nilainya berapa, Pak Alif? 15 triliun dolar Amerika per tahun. Padahal nilai ekonomi seluruh Indonesia atau produk domestik bruto atau PDB Indonesia saat ini hanya 1,4 triliun. Ini 15 triliun nih. Tapi selama ini kita malas hanya mengimpor dan mengkonsumsi barang dan jasa dari bangsa lain. Bukan posisi strategis di jantung perdagangan global itu untuk investasi, produksi, dan mengekspor. Ini yang harus dunia pers bantu, bagaimana bangsa kita itu lebih demen investasi, membuat pabrik, berproduksi, dan mengekspor daripada seperti selama ini lakukan, mengimpor, mengkonsumsi gitu ya. Jadi produksinya di negara asing. Karena itu sekarang itu salah satu masalah yang sangat serius adalah langkanya lapangan pekerjaan. Makanya tagar yang lagi populer dalam seminggu terakhir yang sangat menakutkan itu kabur aja dulu dah gitu. Itu mengerikan itu. Sekali lagi atas dasar potensi ekonomi tadi, Pak Agus, Pak Wali Kota, dan seluruh insan pers ya, bahwa sesungguhnya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 10% per tahun. Jadi kalau 10 tahun terakhir kemarin itu pertumbuhan ekonomi kita, Pak Agus, Pak Wali Kota, hanya 5%, Mas bisa mentingrong, pasti ada yang salah. Dan menurut para pakar, para peneliti, salahnya itu karena hampir semua pejabat negara itu dari atas sampai bawah tuh ikut bisnis itu. Jadi ada barrier to entry, pengusaha-pengusaha yang sejati itu malah susah untuk berbisnis dan berinvestasi ya. Karena si pejabatnya itu minta saham kosong, minta sogokan kayak lagi marak di kasus pagar laut PIK 2 di daerah Tangerang gitu. Nah, ini karena waktu, saya pun harus segera pergi ke Jakarta. Jadi status dan tanah pembangunan Indonesia itu jadi seperti saya katakan, kalau ekonomi Indonesia itu sekarang berada di urutan ke-16 karena penduduk kita itu terbesar keempat, Pak Agus dan Pak Alif, harusnya ekonomi kita itu terbesar keempat itu. Iya kan? Cuman kita masih terbesar ke-16 gitu ya. Dan kalau 1,38 triliun dolar Amerika itu dibagi dengan 280 juta orang, Pak Agus, seluruh hadirin, maka pendapatan per kapita bangsa Indonesia itu baru mencapai 4.870. Padahal suatu negara atau suatu kabupaten, kota, atau provinsi dikatakan sudah makmur atau kaya atau berpendapatan tinggi kalau penduduknya tuh rata-rata pendapatan penduduknya atau GNI per kapitanya itu di atas 14.005 dolar. Dan sekarang kita baru 4.870. Nah, jadi tantangan Pak Prabowo dan kita semua bagaimana meningkatkan apa namanya pendapatan rakyat Indonesia supaya kita menjadi negara maju dan makmur dari 4.870 sampai minimal 14.000 itu di tahun 2045. Semoga 2030 atau 2035 kita sudah mencapai pendapatan per kapita rakyatnya udah mencapai 14.000. Nah, baru Indonesia atau Cirebon Emas tuh tercapai pada 2045 itu. Dan masalahnya ada 10 kalau saya
identifikasi tantangan dan masalah yang menghadapi bangsa Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah, pengangguran, kemiskinan masih banyak ya, ketimpangan ekonomi dan seterusnya. Nah, karena waktu, Pak Agus, Pak Alif, dan seluruh hadirin, setelah slide tadi ini bukti-buktinya bahwa pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir sungguh-sungguh hanya rata-rata 5% per tahun ya. Kemudian kemiskinan, kalau menurut BPS memang tinggal 9, berapa nih? Iya, 9%-an lah gitu ya, atau sekitar 5 jutaan ya. Tetapi eh, menurut fakta di lapang itu garis kemiskinan 582.000 per orang per bulan itu terlalu rendah. Faktanya yang benar itu garis kemiskinan yang tidak munafik itu harusnya sekitar $96 per orang per bulan, atau sekitar 1,44 juta. Nah, kalau garis kemiskinannya itu kita mendasarkan pada garis kemiskinan Bank Dunia atau yang realistis atau sesuai kenyataan, tahu nggak Mas Alif? Rakyat Indonesia yang miskin itu masih 111 juta atau sekitar 37% dari total penduduk Indonesia gitu ya. Nah, masalah berikutnya tuh ketimpangan ekonomi antar wilayah. Jawa yang luasnya hanya 5%, sumbangan ekonominya hampir 60% gitu ya. Maluku plus Papua ya, yang wilayah 45%, sumbangan ekonominya hanya 2,5%, itu kan jomplang banget gitu ya. Makanya dulu waktu kami di timnya Pak Jokowi 2014, kita susun yang namanya tol laut itu untuk memperatakan pembangunan sebenarnya ya. Juga poros maritim dunia itu, tahu kan, nggak tahu menguap kemana itu sekarang. Tema-tema kelautan, kemaritiman kok malah dihapus oleh Pak Prabowo kelihatannya gitu ya. Nah, inilah sejak 10 tahun terakhir kalau saya analisis dan cermati berdasarkan fakta itu, negara kita menurut saya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Betapa tidak, gejala deindustrialisasi udah 10 tahun terakhir menggejala, kemudian deflasi gitu ya. Deflasi itu artinya produksi barang dan jasa bangsa Indonesia itu tidak terbeli karena daya beli masyarakatnya tuh kurang. Jadi orang yang belanja ya, orang yang membeli produk dan jasa itu kurang, itu namanya deflasi itu. Yang kedua, gelombang PHK mengerikan, itu udah ratusan ribu bahkan mungkin juta kalau data yang sebenarnya. Kemudian penurunan kelas menengah dalam 10 tahun terakhir, kelas menengah kita turun 10,5 juta orang, artinya orang yang makmur tuh makin sedikit ya. Kemudian yang terakhir, fenomena kabur aja dulu anak-anak muda, anak-anak yang cerdas, yang produktif, yang inovatif, justru ke luar negeri untuk bekerja di sana. Memang ada narasi, wah kurang nasionalisme. Nah, pejabat yang ngomong gitu salah kaprah itu. Kenapa anak-anak muda itu lari? Karena udah bertahun-tahun mencari pekerjaan di Indonesia kagak ada gitu ya. Jadi kalau pejabat yang benar harus introspeksi. Kenapa gitu? Pada dasarnya di seluruh dunia nggak ada itu, atau sebagian besar ya warga negara itu ingin kerjanya di negara sendiri. Kalau negaranya itu mampu menyediakan lapangan kerja dengan penghasilan yang mensejahterakan gitu. Kemudian rasio kepemilikan mobil Indonesia itu masuk sangat rendah, menunjukkan juga tingkat kemakmuran kita masih rendah. Kemudian kita pun saya kira Cirebon, Indramayu merasakan itu ya, betapa pinjol dan judol tuh membunuh ya, atau membuat kita tuh apa namanya dalam masalah besar gitu. Itulah 8 indikator yang menegaskan bahwa, mohon maaf, negara kita tuh in the last 10 years atau 10 tahun terakhir tuh kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Inilah bukti deindustrialisasi. Jadi salah satu indikator utama Pak Agus, Pak Wali Kota Cirebon ya, dari suatu keadaan deindustrialisasi adalah kalau kontribusi atau sumbangan sektor industri manufaktur atau pengolahan tuh makin menurun, padahal pendapatan negara tersebut belum mencapai 14.000, kita baru 4.870, tapi tahun 96 sumbangan manufaktur sudah 29%, sekarang udah 18% saja, karena itu banyak PHK, banyak pabrik yang gulung tikar, pindah ke Vietnam, pindah ke Malaysia, pindah ke Thailand, dan seterusnya. Contoh lain juga, ciri dari industrialisasi adalah banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal gitu ya. Nah, ini betapa apa namanya PHK menggejala gitu pada gulung tikar ya. Ini mohon maaf, nanti baca sendiri aja. Bahan ini akan saya kirimkan ke Mas Alif ini ya,
Kemudian ini pun dalam 10 tahun terakhir kelas menengah Indonesia memang benar-benar turun kelas. Nah ini tadi ya, jadi di Indonesia itu hanya 99 mobil setiap 1.000 orang penduduk ya. Padahal Singapura kenapa lebih kecil dari apa namanya Thailand? Memang pemerintahnya membatasi itu untuk apa namanya pemilikan mobil, jadi public transportation diperbaiki itu. Ini apa namanya contoh-contoh lainnya gitu ya. Data hutang luar negeri kita pun makin menggunung gitu ya. Besar sekali itu presiden yang paling banyak utangnya bisa dilihat dari tabel ini. Kemudian stunting, gizi buruk ya, menggejala, kemudian inilah sesungguhnya untuk makan bergizi itu hanya butuh 22.126 rupiah per orang per hari. Itu ada 183,7 juta orang Indonesia yang tidak mampu punya uang 22.000 untuk membeli makanan tuh, atau 68% penduduk itu. Dan implikasinya memang IQ bangsa kita Indonesia pun rata-rata sangat rendahnya 78,5 ya. Kemudian anak-anak SMP kelas 3 pun kemampuan matematik, kemampuan IPA ya dan kemampuan membacanya pun tergolong yang sangat rendah di dunia. Kemampuan literasi bangsa Indonesia itu terburuk kedua di dunia, hanya menang dari Botswana ya. Produktivitas tenaga kerja kita pun apa namanya sedang-sedang aja atau tergolong rendah gitu ya. Dan akibatnya indeks daya saing kita pun rendah. Kemudian Human Development Index atau indeks pembangunan manusia, Pak Agus, kita pun masih tergolong belum memenuhi syarat sebagai negara maju, yaitu 0,9 atau 90, kita baru 0,7 atau 70 gitu ya. Dan status dan pembangunan di wilayah Ciayu Majakuning pun lebih rendah daripada tingkat nasional, karena waktu nanti lihat sendiri aja ya, baik dari tingkat kemiskinan ya, kemudian tingkat pengangguran dan seterusnya ada di sini nih. Karena waktu nih staf saya udah, Pak kita harus berangkat gitu. Nah, inilah peta jalan pembangunan Pak Agus dan seluruh insan pers. Jadi kalau Indonesia, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Jawa Barat ingin maju, itu kita harus pertumbuhan ekonominya di atas 7% per tahun. Tapi yang berkualitas ya, yang menyerap tenaga kerja banyak dan pendapatannya pun mensejahterakan. Jangan kayak UMR Cirebon sekarang hanya 2, berapa ya, 2,6 juta, 2,9. Harusnya minimal kalau Bank Dunia itu Pak Agus 7 juta per orang per bulan itu ya. Kemudian investasi plus ekspor, Mas Alif, harus lebih besar daripada konsumsi dan impor. Jadi intinya Cirebon, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia tuh harus lebih banyak investasi dan ekspor daripada kita tuh mengimpor produk dari luar negeri dan mengkonsumsinya. Kemudian harus adil, koefisien Gini-nya di bawah 0,03, lalu harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, atas dasar itu lagi-lagi karena waktu ya, kalau yang biru, kotak biru itu apa namanya sebagai tujuan atau indikator dari Indonesia Emas, Pak Agus, insan pers ya, tinggal bandingkan aja kondisi Indonesia sekarang gimana tuh soal GNI per kapitanya. Kan syaratnya tadi minimal 14.000, kita baru 4.000 dan seterusnya. Dan untuk dari kuning mencapai biru, maka apa namanya itu ada 4 kebijakan di bidang ekonomi, di bidang sosbud, di bidang polhukam, dan di bidang lingkungan yang harus dilakukan di setiap wilayah, entah itu kabupaten kota, provinsi maupun nasional gitu. Nanti dilihat sendiri tuh di bidang ekonomi apa programnya atau kebijakannya, sosbud, kemudian lingkungan dan polhukam. Oke. Kemudian kedaulatan pangan karena waktu ya. Jadi intinya sebuah negara yang pangannya itu berdaulat atau swasembada kalau produksi bahan pangan itu lebih besar daripada konsumsi atau kebutuhannya. Yang kedua, pelaku produsen pangan, entah itu petani, nelayan, peternak, harus sejahtera. Dan ketiga, itu harus berkelanjutan atau sustainable. Jadi Pak Prabowo jangan menafsirkan swasembada pangan hanya produksi lebih besar daripada konsumsi, tapi pastikan bahwa Presiden, petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya harus sejahtera. Karena kalau nggak sejahtera, dia akan tinggalkan tuh sektor pertanian dan perikanan gitu ya. Dan juga yang ketiga harus berkelanjutan dan ramah lingkungan gitu. Saya kira itu ya. Dan sebenarnya ini ada detail bagaimana
untuk mencapai swasembada atau kedaulatan pangan gitu. Ada sekitar 12 jurus berdasarkan sistem diagram ini, Mas Alif ya. Karena waktu nanti dilihat sendiri aja. Dan inilah kerjasama 5 komponen bangsa, mulai dari perguruan tinggi, pihak swasta, pemerintah, komunitas, dan media massa. Jadi Pak Agus, Pak Imron terpilih sebagai Bupati Cirebon, kemudian Pak Edo ya bersama Ibu yang memiliki apa namanya eh, eh, Bandar Jakarta ya, pastikan Bapak dan Ibu Wali Kota tuh Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota harus memastikan kerjasama 5 komponen wilayah atau bangsa ini. Dan inilah peran pers yang diinginkan, mulai dari menyebarkan informasi yang akurat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kedaulatan pangan dan peta jalan pembangunan, pengawasan, dan seterusnya gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat ya. Bila taufiq hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.